Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya pada pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan cerah ceria, hati yang gembira, sehingga dapat menyerap materi PPKN pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama sebelum mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada sesi atau pada bagian yang pertama. Apa saja yang akan kita bahas, tapi kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran pada bab 2 ini. Akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ya hendaknya para siswa sekalian ya mampu untuk menjalankan perilaku insan atau orang yang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian diakhiri dengan para siswa sekalian mampu mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Pada bab 2 ini ada 3 subpokok bahasan besar yang akan kita pelajari. Kita lihat dalam peta konsep berikut. Yang pertama adalah tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum khususnya di Indonesia. Kemudian yang kedua, peran lembaga penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, ya, lembaga peradilan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang terakhir ketiga adalah dinamika pelanggaran hukum. Oke, pada subpokok bahasan pertama tadi tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum khususnya di Indonesia akan kita pelajari berbagai hal, ya. Yang pertama adalah pengertian hukum dan juga pengertian negara hukum. Yang kedua, penggolongan hukum, kemudian tujuan hukum, sumber hukum, dan terakhir makna perlindungan dan penegakan hukum. Kita lihat pengertian hukum terlebih dahulu. Ada beberapa pakar ahli hukum internasional yang memberikan definisi atau pengertian hukum. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Profesor E.M. Myers, kemudian ada lagi Dr. Andes Utrecht, sarjana hukum, kemudian ada J.C.T. Simorangkir, yang keempat ada Hugo de Groot, dan yang kelima adalah Samijo, sarjana hukum. Nanti akan kita lihat ya contoh para ahli hukum dalam memberikan pengertian. Oke, yang pertama Profesor E.M. Myers, dia mendefinisikan hukum sebagai segala peraturan atau semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Itu pendapat Myers. Kemudian yang kedua pendapat Utrecht, sarjana hukum. Dia mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat. Oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Kemudian pengertian hukum menurut Simorangkir, yaitu hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah pendapat Hugo de Groot. Ya, sangat simpel sekali. Dia mengatakan bahwa
Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Kemudian yang terakhir, pengertian hukum menurut Samijo, sarjana hukum, ya, orang Indonesia tampaknya ini ya. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari berbagai pendapat para ahli hukum tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa definisi hukum atau yang sering disebut dengan unsur hukum adalah yang pertama, suatu perbuatan mengenai tingkah laku atau mengatur perbuatan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah dan larangan. Sekali lagi, jadi unsur dari hukum yang pertama adalah peraturan yang mengatur perbuatan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah atau larangan. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah peraturan tadi dibuat oleh lembaga atau badan resmi yang berwenang. Ya. Kalau di Indonesia yang membuat undang-undang misalnya ya presiden atau pemerintah bersama DPR, yang membuat perda ya gubernur bersama DPRD, satu contohnya. Kemudian yang ketiga, unsur dari hukum adalah bersifat memaksa. Artinya bahwa hukum ini berlakunya bisa dipaksakan kepada siapapun tanpa kecuali dan tidak ada alasan orang tidak mengerti tentang aturan tersebut. Siapa yang memaksakan? Ya aparat penegak hukum. Kemudian bagi pelanggarnya itu akan dikenai sanksi yang tegas. Jadi adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran hukum. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, berikutnya Bapak ambilkan dua contoh pengertian dari negara hukum. Apa sih negara hukum itu? Yang pertama Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari Wikipedia ya, yang diambil dari bahasa Belanda yang berasal dari kata rechtsstaat. Negara hukum itu artinya adalah kekuasaan negara yang dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, di mana hubungan antara yang diperintah atau kita sebagai rakyat dan yang memerintah atau pemerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, di mana norma objektif itu adalah hukum itu sendiri, norma-norma yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang atau peraturan hukum itu sendiri. Kemudian pengertian negara hukum menurut Winarno ya, ini dia mengatakan bahwa negara hukum adalah secara sederhana yaitu negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Jadi simpel sekali pengertian menurut Winarno ya. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan supremasi atau kedaulatan hukum. Jadi hukum diletakkan di atas segalanya. Semua kebijakan negara, semua peraturan, ya semua tingkah laku warga negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Itu saja anak-anakku sekalian pada pertemuan pagi hari ini, dan jangan lupa silahkan lihat Google Classroom, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.